Audio Nisa Kiki and mark number is L1M217O30. And also I'm as the first speaker of this group. So I'm going to explain to you about the active and passive voice in general, what is active and what is passive. So let me explain to you. The first, active voice. Active voice is typical word order that is subject, verb, and object complement. Selain itu, active voice sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita melakukan percakapan maupun lain-lain. For example, contoh pertama, she makes a kind of group on WhatsApp. Jadi di sini merupakan kalimat active voice karena she subject she melakukan tindakan atau action terhadap kata kerjanya. She makes a kind group on WhatsApp. Kemudian selain itu struktur kalimatnya juga yaitu terdiri dari subject, verb, and object. Begitupun juga dengan I eat some cake. EXO has played the musical instrument 2 years ago and they attended an online class terus pada UFO. Jadi pada intinya active voice lebih mengacu terhadap subjeknya melakukan tindakan yaitu door of actions. Jadi active voice itu lebih menekankan terhadap subjeknya melakukan tindakan terhadap kata kerja atau kata kerja yang sedang ada. Seperti contohnya, they attended an online class terus pada UHO. Kemudian yaitu passive voice. Passive voice is a grammatical cohesions. There is the subject doesn't take action. Jadi dalam passive voice itu subjeknya tidak melakukan jadi intinya passive voice itu subjeknya tidak melakukan tindakan terhadap kata kerjanya, tetapi dia menerima tindakan atau receive of action. Jadi dia itu menerima tindakan dari kata kerjanya. For example, jadi untuk passive voice-nya yaitu dari kalimat she makes a kind group on WhatsApp.
diubah menjadi passive voice menjadi a KKN group is made by her. Sebuah grup KKN dibuat olehnya, kayak gitu. Kemudian some cake is eaten by me. Dari kalimat aktifnya yaitu I eat some cake. Kemudian passive voice, an online class through Spada Uho was attended by them. Jadi kalimat ini merupakan kalimat passive voice karena kata kerja karena di sini objek yang awalnya menjadi objek kalimat di passive voice menjadi subjek, tetapi subjeknya tidak melakukan subjeknya itu menerima perlakuan dari kata kerja yang bukan subjeknya melakukan kata kerja tersebut terhadap objeknya. Kemudian passive voice diikuti juga to be dan verb 3. Kemudian juga diikuti by, preposition by. Jadi dalam kalimat passive voice itu selalu menggunakan to be dan verb 3 serta preposition by. Kemudian kita juga bisa menggunakan passive voice ketika kita tidak mengetahui pelakunya. Misalnya, my wallet was stolen yesterday. My wallet was stolen yesterday. My house was knocked last night. Dari contoh pertama, kita tidak tahu siapa pelaku yang menghilangkan my wallet. Kemudian my house was knocked, tidak ditahu juga siapa pelaku yang telah mengetuk pintu rumahku tadi malam, kayak gitu. Kemudian juga passive voice bisa juga digunakan ketika kita tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya karena karena sudah ditahu siapa pelakunya atau bersifat umum. Misalnya, contohnya itu kayak our house is being renovated right now. The thief was arrested yesterday. Jadi di sini kita tidak perlu mengungkapkan siapa pelakunya. Pelaku dari ini siapa yang renovasi rumahku. Karena sudah ditahu pelakunya pasti tukang tidak mungkin penjual ikan, kayak gitu. Kemudian the thief was arrested yesterday. Pelakunya telah ditangkap kemarin. Ditangkapnya ini tidak perlu kita sebutkan siapa yang tangkap, polisi atau society atau siapa, karena itu sudah intinya yang kita ingin sampaikan bahwa pelakunya telah ditangkap, kayak gitu. I think that's all enough for me. Thanks for your time and thanks for attention. I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. See you.